Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kesempatan kali ini kita masih dapat bertolabul ilmi, melanjutkan materi pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan materi maps pemetaan ya. Silakan kepada mahasiswa sekalian untuk di open materi yang telah saya berikan di Google Classroom. Ya, ketika kalian sudah open, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba pada bagian pemetaan ya. Sebagaimana database di pemetaan ini masih statik ya. Belum ada menggunakan database yang telah kita persiapkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba mengambil berdasarkan isi dari database yang tersedia. Silakan mahasiswa sekalian, kita bakalan masuk kepada bagian home. Kenapa? Karena pada bagian pemetaan ini halamannya itu adalah di home ya, di controller home. Silakan dibuka codingnya. Kita masuk controller home. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan database. Jadi kita panggil terlebih dahulu public function construct ya. Di bagian atas kita coba tambahkan function yang baru, yakni model M sekolah. Kemudian pada function index tambahkan coding berikut. Jadi pada bagian controller ini di dalam array, sebagaimana kalau misalkan kita menggunakan database model, maka kita tambahkan di dalam array, kita panggil M sekolah tadi, dan kemudian kita panggil tampil ya, latitude longitude-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam folder view di pemetaan.php. Kalau yang kemarin itu ini masih tampilan statik ya, kita ambil. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba ganti script yang telah kita sediakan ini, kita hapus. Kemudian kita ambil script yang telah saya berikan ya di tutorial. Di copy di modul ya. Maka yang pertama yang perlu mahasiswa perhatikan ya, ini adalah pada form MyMap dia akan me-view sesuai dengan latitude longitude kota Lubuk Linggau terlebih dahulu. Kemudian di dalam layer ini ada beberapa function ataupun variabel yang nantinya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, di variabel icon sekolah ini kita akan coba mengambil icon sekolah.png. Jadi kalau misalkan di sekolah ini sudah ada belum iconnya? Kalau belum ada nanti kita coba tambahkan ya. Kemudian di dalam for each dia memanggil database. Sebagaimana di dalam model data kita berikan dengan variabel sekolah as a key value. Jadi kita gantikan dengan value, kemudian kita buat satu marker, dia mengambil dari latitude, longitude dengan icon sekolah yang telah kita siapkan di atas. Kemudian ketika orang ngeklik, maka dia akan muncul nama sekolah, alamat, status, keterangan ya. Ini yang kita tambahkan. Jadi kalau mahasiswa sekalian pengen menambahkan keterangan yang lain, ya tinggal diperbarui di bagian ini ya. Setelah ditambahkan atau di bagian ini, karena setelah ditambah tinggal ditambahkan mulai dari ini sampai dengan BR boleh, ataupun penutup sini ya. Ini sudah cukup. Jadi kalau kita coba running, maka terjadi perubahan sebenarnya. Namun di sisi lain belum banyak ya database-nya. Ini contoh iconnya ini belum kepanggil, jadi sedikit ada trouble ya. Kita akan coba menambahkan icon sebagaimana di dalam exam ya.
Ini icon yang telah kita siapkan. Kemudian kita masuk ke sekolah, folder baru ya, icon, paste di situ. Dan otomatis dia kalau misalkan peletakan yang sudah benar, dia langsung kepanggil nih. Jadi kalau kita scroll zoom out, maka dia akan menyesuaikan, oh di sini masih sudah ada sekolahnya nih. Di sini ada sekolah terutama yang di Lubuk Linggau. Ya, nanti kalau misalkan belum tampilannya sempurna, terutama di bagian seleksinya ya, seleksi untuk menghilangkan putih-putih di sebelahnya, nanti tinggal kalian perbarui dengan function apa ya, edit gambar, kemudian kalian jadikan gambar itu gambar PNG ya. Jadi kita coba tambahkan satu lagi, misalkan di dekat rumah sakit Air Bunda, di sini ada SD nih, misalnya SD Muhammadiyah misal. Alamatnya jalan mana? Anggap jalan Garuda ya. Kemudian sekolah swasta, nama kepala sekolahnya misalkan Ready. Kemudian keterangan sekolah unggulan misal. Ini kita simpan. Nah, nanti ketika kita mengakses maps pemetaan, dia otomatis sudah menyesuaikan dengan isi database yang ada. Jadi kalau misalkan mahasiswa sekalian itu punya 40 data, maka sudah ada 40 database ataupun 40 item yang menandakan bahwasanya ini terkait dengan sistem informasi pemetaan yang telah kita persiapkan. Jadi cukup demikian pada kesempatan kali ini. Silakan nanti dipelajari lagi di rumah, dikembangkan lagi. Tinggal di project akhir di pertemuan ke-16 ya. Silakan kalian tinggal mengumpulkan tugas CRUD terutama pada bagian untuk tugas akhir kalian. Dia menyesuaikan dengan objek penelitian yang kalian buat. Kalau misalkan ada yang menggunakan masjid, jadi otomatis nama sekolah, input sekolah ini berganti dengan masjid dan input masjid, atau input objek wisata, input dinas dan sebagainya. Jadi ini tinggal disesuaikan dengan objek yang kalian gunakan. Mungkin demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan mohon maaf apabila selama mata kuliah ini ada suatu hal yang tidak berkenan ataupun yang tidak mengenakan kepada mahasiswa sekalian. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.